Masih bersama kami di Dialog Nusantara Petang, masih bersama dengan Profesor Agus Surono. Kita masih membahas mengenai pencabutan judicial review ya, begitu Prof. Agus. Tadi saya setuju dengan Anda bahwa tidak semata-mata begitu ya, ini akan kemudian berdampak terhadap bagaimana tidak memberikan efek jerahnya terhadap para koruptor dan lain sebagainya begitu. Karena perlu di sini ada masalah yang lebih besar, yakni sistem peradilan kita begitu ya, yang harus dibenahi dari hulu ke hilir begitu. Tetapi kan ini sudah berlaku begitu ya untuk pengetatan remisi tidak disetujui begitu. Berarti artinya untuk para koruptor yang notabene ini merupakan kejahatan luar biasa ini, yang saat ini sudah dipenjara ini kan artinya bisa mendapatkan remisi dengan ya mungkin kita bisa katakan lebih ringan begitu ya. Nah ini bagaimana parameternya begitu? Mereka kan bisa memberikan remisi dengan syarat berkelakuan baik. Ini bagaimana sebenarnya parameter untuk menilai berkelakuan baik ini, Prof? Norma yang ada di dalam, PP maupun yang ada di Permen ya, Peraturan Menteri turunan dari, PP 99 itu intinya adalah selama mereka 6 bulan berturut-turut itu berkelakuan baik, maka tentu mereka mempunyai hak untuk mendapatkan atau mengajukan remisi. Mhm. Nah, hak ini tapi tidak otomatis kemudian bisa disetujui oleh menteri, tergantung dari menterinya. Saya kira kan menteri juga harus bijak juga dalam melihat bahwa tidak semua kasus-kasus, tindak pidana korupsi itu atau kasus-kasus tindak pidana tertentu yang terutama masuk dalam kualifikasi, apa namanya, crime, against atau yang extraordinary crime begitu ya, atau katakanlah, transnational crime di mana, korupsi ini adalah merupakan salah satu jenis dari tindak pidana extraordinary crime tersebut, maka tentu ini menjadi satu pertimbangan dan harus memperhatikan dinamika perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Kalau memang Mhm. masyarakat kemudian lebih cenderung atau menghendaki bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian sudah masuk dalam kualifikasi narapidana, maka tentu ini akan kemudian bisa diperketat saya kira ya, meskipun normanya yang ada di dalam PP itu sudah dilakukan judicial review dan kemudian dikabulkan begitu ya. Artinya norma itu menjadi tidak bisa kemudian dijadikan sebagai dasar untuk kemudian melakukan satu proses pengetatan terhadap permohonan remisi itu. Mmm, Tapi mhm. norma yang ada di dalam peraturan menteri kan masih masih tetap ada saja, Iya. ada kan. Nah ini saya kira memang sih norma-norma yang ada di dalam kaitannya dengan boleh tidak bolehnya pembatasan, kaitannya dengan pemberian, keringanan atau remisi dan seterusnya itu memang, di dalam norma yang ada dalam undang-undang itu memang harus secara eksplisit dicantumkan begitu. Nah Mhm. ini kan enggak, ini salah satu kelemahan dari, undang-undang kita ya. Kalau dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan itu kan ada kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, ada Tap MPR, kemudian ada undang-undang. Nah, ada PP, ada peraturan menteri dan seterusnya. Nah, di dalam kaitannya dengan persoalan, pemberian remisi ini kan tentu harus kepada undang-undang yang ada. Saya kira tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa, saya kok tidak melihat bahwa apa namanya, kaitannya dengan soal judicial review yang kemudian, dibatalkan terkait dengan soal norma, pengetatan, soal permohonan, remisi ini Mhm. kemudian, Berkorelasi dapat langsung begitu ya disimpulkan dengan berkorelasi langsung menghilangkan dengan efek jerah. kemudian ya, Mmm. menghilangkan efek jerah. Saya kok tidak melihat justru menurut saya adalah bagaimana mekanisme di dalam sistem peradilan pidana itu terutama terkait dengan soal, sel-sel pemidanaan itu menjadi penting menurut hemat saya begitu. Betul, Nah tetapi kan saya ini berlaku hanya untuk, bagi narapidana yang akan kemudian menjalani persidangan. Tetapi kalau saat ini napi koruptor kan sudah menjalani persidangan dan ini kan tidak berlaku surut, Prof. Misalnya nanti harus, akan kemudian ada pembenahan untuk memberikan sanksi yang lebih berat kan berarti untuk napi koruptor saat ini kita hanya pasrah saja begitu ketika mereka akhirnya mendapatkan remisi ataupun peringanan hukuman. oh iya, kalau kalau normanya betul tidak bisa kemudian berlaku surut untuk mengatur, Mmm, mengenai soal masalah penjatuhan, pidananya itu kemudian tidak bisa kemudian itu dikenakan dengan, apa namanya, sanksi yang napi lebih yang sudah berat kemudian gitu. menjalani hukuman begitu ya, Mmm, narapidana yang sudah menjalani hukuman, tidak demikian. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa
kalau kita mau mempunyai niat ya, niat yang memang, serius untuk membenahi sistem peradilan pidana kita, maka tidak hanya kemudian, bagian kecil dari sistem peradilan pidana ini saja yang harus diselesaikan, tapi secara menyeluruh, secara komprehensif gitu. Nah, Hmm. apa yang harus diselesaikan? Tadi sudah saya sampaikan, misalkan, KUHP, itu harus segera diselesaikan. Kemudian KUHP harus segera diselesaikan, karena ada norma-norma yang di sana mana-mana saja yang nanti kemudian menjadi pegangan dalam penjatuhan, sanksi pidananya begitu di dalam, KUHP misalkan. Tapi di dalam KUHP pun juga nanti ada satu norma ya yang saya kira terkait dengan kasus-kasus tindak pidana tertentu yang salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi ya, apalagi yang dilakukan dalam situasi negara sedang pandemi dan segala macamnya, Mhm. maka ini semestinya menjadi catatan atau menjadi satu pertimbangan agar ini tidak bisa kemudian diberikan satu remisi. Saya kira ini harus demikian begitu. Nah, soal masalah, hak ya, narapidana mengajukan remisi, kemudian hal ini direspon atau disetujui permohonannya oleh, menteri ya, Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini, itu kan tergantung dari menterinya. Menteri mau mengabulkan permohonan itu apa tidak, kan begitu. Hmm. Ya kan? Kan ini Iya, iya. baru sifatnya adalah permohonan, namanya hak. Iya, Hak iya. itu harus dimohonkan terlebih dahulu. Nah, soal apakah kemudian nanti, ternyata ini, dikabulkan atau tidak dikabulkan, pasti saya yakin, Menteri Kumham punya pertimbangan-pertimbangan tertentu lah, khususnya terkait dengan soal kasus-kasus korupsi yang memang ini menjadi perhatian publik ya, apalagi dilakukan pada masa situasi pandemi, saya kira kok tidak gampang kemudian diberikan itu. Ya Iya, meskipun berarti di sini kemudian iya, ya peran dari Menkumham ini sangat penting ya Prof ya pada saat ini karena tentunya jika memberikan remisi dengan secara mudah begitu ini kan tentunya akan menurunkan apa kepercayaan masyarakat begitu. oh iya, ya jelas karena ini kewenangan di dalam PP, di dalam permen kan jelas bahwa kewenangan untuk memberikan remisi kan ada pada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini adalah Menteri Menteri Hukum dan HAM. Memang jelas secara eksplisit siapa yang punya kewenangan untuk itu. Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Mm-mm. Katakanlah misalnya Ya. pertimbangan-pertimbangan dari, apa namanya, si narapidana ini bagaimana ketika dia menjalani, hukuman di lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan dan seterusnya, perilakunya seperti apa gitu. Iya, nah Tapi, ini Prof sorry ya, saya potong. ya, Ini apa dampaknya jika pada saat ini sebenarnya kan Menkumham artinya memiliki peran yang sangat penting begitu ya untuk bisa menjaga ya, kepercayaan masyarakat terhadap ya. hukum di negara kita ini. Nah, apa dampaknya jika pada saat ini berpegang pada saat ini aturan remisi tidak diperketat, kemudian Menkumham memberikan remisi dengan mudahnya kepada para koruptor? Ya, ini kan baru dugaan toh, baru dugaan bahwa, dugaan dengan adanya, apa namanya, putusan dari Mahkamah Agung kemudian Menkumham memberikan remisi dengan mudah, kan belum tentu juga. Saya kok tidak yakin demikian gitu. Saya Hmm. punya, ya katakanlah di, Menkumhamnya ada Wamenkumhamnya itu kan juga saya kira juga seorang guru besar juga, dua-duanya kan juga seorang guru besar. Artinya paham betul bagaimana aturan main di dalam pemberian satu remisi, apalagi ini khusus untuk tindak pidana korupsi yang saya kira publik akan menilai gitu ya, Iya. menilai. Kalau kemudian sampai ini disetujui dengan mudah permohonan remisi dari para napi koruptor itu, saya kok yakin publik pasti akan sama-sama akan mengkritik, Menteri Hukum dan HAM dalam kaitannya dengan pemberian remisi ini. Saya kok tidak yakin demikian begitu ya, saya kok tidak yakin bahwa, Kemenkumham itu akan memberikan remisi dengan mudah terhadap, napi-napi, korupsi ini begitu. Ya, mudah-mudahan saja sih Prof ya bahwa saat ini Ya, Menkumham memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi pada saat ini sehingga tidak mencederai kepercayaan publik dan juga kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia. Prof Agus Rono, terima kasih ya. telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Terima kasih Mbak Tasa.